kembali bersama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menerapkan materi modul 1.4 budaya positif tentang segitiga restitusi. Perkenalkan, nama saya Nur Polisia, CGB Angkatan 10, kelas 047 unit kerja SMPN 3 Gedung Adem, bersama fasilitator Bapak Yazid Bustomi, pengajar praktik 1, Ibu Ari Fitriawati, pengajar praktik 2, Ibu Siti Nurwatin. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan restitusi. Apa yang disebut restitusi, Bapak Ibu? Suatu proses dialog yang dijalankan guru dan orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terus bagaimana langkah yang akan kita lakukan? Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, kemudian nomor 3 adalah menanyakan keyakinan. Pada kegiatan menstabilkan identitas, kita harus berprinsip pada membuat kesalahan. Kemudian yang kedua adalah menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Terus bagaimanakah langkah kedua, validasi tindakan yang salah? Prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru harusnya akan bergeser dari stimulus respon menjadi proaktif dan mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan akan memperbaiki hubungan dengan murid. Lantas bagaimanakah cara menanyakan keyakinan itu? Yakni dengan murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Kedua, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Berikut adalah kasus 1 yang sudah kami praktikkan di kelas, yaitu Angel tiba-tiba marah mencoret-coret buku Cynthia. Kemudian bisa disaksikan apa yang terjadi, Bapak Ibu, dan bagaimana tindakan yang saya lakukan. Ini ada apa? Cynthia sama Angel. Ini langsung bukuku dicoret sama Angel. Dia beli ibu. Nggak ngasih jawaban. Kemudian kegiatan penerapan restitusi bisa dilihat dari video berikut. Kenapa kamu kok bertengkar sama Angel? Saya tidak tahu tiba-tiba Angel mencoret buku saya. Oh, kamu Angel, kenapa sampai bukunya Cynthia kamu coret? Saya nggak dikasih contekan, Bu. Apakah sudah pernah ngomong sama Cynthia kalau mau mencontek? Jawaban? Ya. Kenapa nomor berapa yang sekiranya kamu tidak tahu tadi? 5. Baik. Apakah kamu tidak tanya saya? Kenapa? Takut. Baik. Terus Sitiawati, seandainya Angel ini mau mencontek jawabanmu, apakah kamu bersedia diconteki? Enggak. Kenapa? Harus berpikir sendiri, tahu. Harus berpikir sendiri. Semisal dalam posisi pepet, Angel ingin minta bantuanmu, misalnya tanya, maksud pertanyaannya kamu memberitahu apa enggak? Iya. Angel lain kali harus tanya dulu, ya. Kira-kira pertanyaannya ini bagaimana, ya? Didiskusikan dengan baik sama Cynthia. Ini gimana sih maksud pertanyaannya, sampai saya kok sampai nggak tahu, gitu ya. Baiklah, kira-kira kalian yang kalian lakukan ini apakah
melanggar peraturan kelas apa enggak? Iya. Melanggar keyakinan Kelas keyakinan kelas yang mana? 1. Oke, keyakinan kelas tentang harus menjaga ketertiban kelas. Kelas menjadi kondusif. Ya. Kalau kalian sudah melanggar, kira-kira apa ya selanjutnya yang kalian ingin perbaiki dari sikap kalian? Tidak mengulangi. Benar? Tidak mengulangi. Angel, benar mau komunikasi lebih baik lagi dengan teman? Iya. Tidak tahu-tahu marah kemudian mencoreti buku Cynthia. Ya, baik. Setelah tidak mau mencolek peraturan kelas, kira-kira apa yang perlu ditingkatkan lagi? Kira-kira apa yang perlu ditingkatkan lagi supaya apakah semua pernah bersalah ya? Semua pernah bersalah. Guru kalian juga pernah bersalah. Tetapi harus tahu masalahnya dan harus bisa menjadi permasalahan itu harus sesuai dengan memiliki keyakinan bahwa bertengkar itu tidak baik. Harus segera ditoleransi sikap teman. Mentoleransi sikap teman itu apa? Perbuatan baik apa buruk? Toleransi teman itu baik atau buruk? Kira-kira apa yang Anda lakukan kalau ada teman kalian sedang kesulitan? Seperti halnya Angel juga ingin bantuan, ya kan? Nah, ini cara Angel yang salah. Harusnya komunikasi dengan baik. Sekarang silakan Pak saling memaafkan. Ya, salaman dua-duanya. Maafkan Angel. Iya. Sudah tutup. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Angel Ramadhani dari kelas 8A. Saya dari SMP Negeri 3 Gedung Adem. Setelah melakukan kegiatan restitusi dengan Bu Koli, saya semakin menyadari bahwa kita tidak perlu marah dengan teman, karena hal ini akan bertentangan dengan kesepakatan kelas menghormati sesama. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sindiawati. Saya dari kelas 8A. Saya dari SMP Negeri 3 Gedung Adem. Setelah melakukan kegiatan restitusi bersama Bu Kolis, saya semakin menyadari bahwa kita tidak perlu marah dengan teman karena hal ini akan bertentangan dengan kesepakatan kelas menghormati sesama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pada kasus kedua adalah Andre meminta kunci sepeda motornya yang dibawa Fajar dengan marah karena kunci sepeda yang dibawa Fajar, dan Fajar sulit sekali mengembalikannya. Ternyata Fajar mempunyai maksud lain. Kenapa tidak secepatnya mengembalikan kunci Andre agar Andre tidak meninggalkan Fajar saat pulang sekolah? Tetapi hal ini tidak diketahui Andre sehingga terjadi salah paham di dalam kelas. Berikut video yang bisa Andre, memang tadi apa sih, kenapa kok kamu sampai bertengkar sama Fajar? Karena kunci sepeda Fajar. Oh, karena kuncinya di bawah sepeda. Kunci sepeda di bawah Fajar. Kenapa Fajar sampai kunci Andre kamu bawa? Bisa biar nggak ditinggal. Oh, biar nggak ditinggal sama Andre. Selama ini apakah Fajar sudah pernah bilang kalau Fajar ingin pulang bersama kamu? Belum pernah. Kamu sudah bilang sama Andre kamu ingin bareng pulangnya? Belum. Baik anak-anak, jadi ingat kesepakatan kelas kemarin kita itu selama mengikuti pelajaran
dilarang apa? Membuat gaduh, ya. Ingat semua? Ya. Ya. Membuat gaduh pada saat pelajaran itu akan mengakibatkan terganggunya pelajaran, gitu, atau membuat orang lain menjadi trauma terhadap kejadian yang baru saja kalian lakukan. Apakah kalian ingat keyakinan kelas kita? Kamu ingat? Tidak. Keyakinan kelas bahwa kita harus melaksanakan pembelajaran dengan kondusif, ya. Masih ingat? Ingat ya. Oleh karena itu, untuk supaya kalian itu tidak terjadi peristiwa tadi, kira-kira apa yang bisa kalian lakukan dengan keyakinan kelas itu tadi? Tidak mengulanginya lagi ya. Seandainya ada pertanyaan, itu harus dikomunikasikan. Jadi kalau misalnya Andre ini mau ngomong sama Fajar, mau bareng nebeng sama Fajar juga harus ngomong. Fajar juga begitu, nebeng sama bareng sama Andre juga harus ngomong supaya tidak terjadi permasalahan. Baik, sekarang salaman duanya salaman karena saling salah paham ya, karena memang sama-sama baiknya yang Andre tidak tahu kalau Fajar ini bareng, kemudian kuncinya dibawa Fajar, itu Fajar jangan menyimpulkan sendiri, harus bersama Andre kalau ingin berangkat bersama-sama. Coba sekarang salaman, saling memaafkan. Nah, baik. Sekarang kita harus lupakan bahwa apa yang hendak kamu lakukan setelah ini. Tidak mengulangi lagi, Andre. Yang kedua apa? Komunikasi Dengan teman Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Purna Irawan dari kelas 8A di sekolah di SMP Negeri 3 Kedung Adem. Setelah melakukan kegiatan restitusi, saya semakin menyadari bahwa kita tidak perlu marah dengan teman karena hal ini akan bertentangan dengan kesepakatan kelas menghormati sesama teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton dan terima kasih pula kepada Bapak Kepala Sekolah serta seluruh siswa kelas 8A SMP Negeri 3 Kedung Adem yang sudah mendukung pembuatan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak